Salam, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, jangan tinggalkan Tuhan. Kehilangan hubungan dengan Tuhan berarti Anda sedang tersesat dalam banyak hal. Anda kehilangan arah, kehilangan kebahagiaan, kehilangan potensi dan kesempatan, serta kehilangan rumah masa depan di surga. Di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita pasti mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidup ini. Persoalan hidup, bencana COVID-19 membuat manusia mati langkah dan putus akal. Begitu sesak rasanya hidup yang kita jalani. Di dalam Keluaran 3 ayat 17 berkata, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mungkin Anda bertanya, mustahil dalam kondisi seperti ini manusia bisa hidup berlimpah susu dan madu. Jawabannya ya, bagi orang yang percaya dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Karena merasa sok pintar, manusia selalu mencari solusi. Tidak pernah mau berdamai dengan Tuhan, mempercayai Dia, bahwa keselamatan dan pemulihan hanya berasal dari Tuhan. Di dalam kitab Ayub 8 ayat 5-6 berkata, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Utamakan rekonsiliasi, bukan resolusi. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Belajarlah dari Alkitab, bagaimana para tokoh Alkitab berharap pada Tuhan. Seseorang menjadi pintar karena ia belajar. Di dalam kitab Ayub 42 ayat 5 sampai dengan 6 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menjadi paham karena ia mengalami, menjadi dewasa karena masalah telah dilewati, menjadi kuat karena dibentuk oleh banyak masalah yang sulit dan menyakitkan. Cabutlah segala sumpah serapah, segala kutuk perkataan yang tidak benar, sungut-sungut, protes dan komplain, rasa tidak puas, gantikan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, bahwasannya Dia selalu baik dan sangat baik. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tetap setia, tetap bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.